Halo Genbira, selamat datang di podcast Genbira. Genbi bicara seputar ilmu kesehatan. Well, dalam rangka memeriahkan Hari Gizi Nasional, kami Genbi Purwokerto dengan bangga mempersembahkan sebuah podcast yang menarik dan spesial tentunya nih buat sobat Genbiers. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi podcast pada kali ini, bagi sobat Genbiers yang masih ingin tahu lebih banyak tentang Genbi Purwokerto, bisa aja langsung dikepoin di laman Instagram Genbi Purwokerto di @genbipurwokerto dan juga bisa cek di channel YouTube kita ada Genbi Purwokerto, serta mungkin bagi sobat Genbiers bisa langsung kepo ini di TikTok kita di @genbipurwokerto. Nah, balik lagi pada tema podcast kita pada kali ini, yaitu tentang gaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan diet sehat. Sebelum kita masuk pada inti acara podcast kita pada kali ini, kita kenalan dulu nih kali ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu dong. Perkenalkan, aku Fitri Arafah Surahman selaku moderator podcast Genbira pada kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan keren banget nih, yaitu Kak Azilan Tahta Asyika Putri dengan background sarjana gizi Universitas Jenderal Sudirman yang berpengalaman kerja sebagai Public Nutrition Intern di Puskesmas Sumbang 1, Food Management System Intern dan Clinical Nutrition Intern di RSUD Cilacap, serta Asisten Lecturer of Dietetic for Infectious Disease dan Deficiencies dan Research Assistant di Universitas Jenderal Sudirman. Halo, selamat pagi Kak. Gimana nih kabarnya pada pagi kali ini? Halo, Fitri ya panggilnya ya? Iya, betul ya. Alhamdulillah sih hari ini kabarnya baik, sehat gitu ya. Kalau Fitri gimana? Alhamdulillah Kak. Ceria banget ya kita pada podcast kali ini. Terus dong. Karena kita mau membahas hal-hal menarik banget nih Kak. Pastinya. Wah, dengan pengalaman Kak Azila ini luar biasa banget ya. Gimana nih Kak? Kok bisa sampai pada pencapaian kali ini? Suka dukanya boleh diceritain dong Kak? Aduh, suka duka banyak ya, suka dukanya. Banyakan suka sama dukanya dikit aja kali ya. Buat pengalaman aku tadi kan udah disebutin kalau aku tuh pernah magang di Puskesmas juga, ada rumah sakit juga. Sebenarnya itu tuh program magang dari kampus ya gitu. Jadi emang kita ditujukan untuk beberapa rumah sakit, dibagi-bagi. Terus aku lama-lama dapet di rumah sakit RSUD Cilacap kayak gitu. Iya, wah luar biasa banget nih pengalamannya, gak diragukan lagi. Tadi ada magang di RSUD Cilacap ya Kak, udah melalang buana ya sepertinya Kak. Aduh, nggak juga sih kayaknya. Oke, mungkin langsung aja kita ke inti acara nih Kak, yaitu tentang gaya hidup sehat dan gizi seimbang dan diet sehat nih Kak. Oke, sesi selanjutnya mungkin Sobat Genbiers ada yang masih bingung nih mengenai gaya hidup sehat dan diet sehat. Boleh dong dijelasin sedikit atau mungkin banyak tentang materi ini Kak? Oke, gaya hidup sehat ya. Sebenarnya kalau berkaitan dengan gaya hidup berarti tentang komitmen seseorang gitu ya. Mereka berkomitmen secara sadar, terus mereka melakukan pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, terus fisik dan sebagainya. Itu secara berkelanjutan sehingga mereka bisa lebih bugar, lebih sehat dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kalau di gizi tuh ada namanya 4 pilar kesehatan gitu ya. Prinsip kesehatan ini menurut Kemenkes sih gitu. Oke, yang pertama kan tadi tentang keanekaragaman pangan ya. Terus yang kedua itu tentang PHBS gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Terus yang ketiga tentang aktivitas fisik, dan yang terakhir itu tentang berat badan gitu. Jadi kita harus bisa memantau berat badan kita sehari-hari gitu ya, agar kita bisa nanti nih, oh ternyata berat badan kita udah normal nih, atau ternyata aduh perlu nih penurunan berat badan kayak gitu. Itu tadi 4 pilar dari prinsip pedoman gizi seimbang. Wah, ternyata seperti itu ya Kak. Kemudian untuk jenis-jenis atau tipe-tipe diet sehat itu apa aja sih Kak? Bisa langsung dijelasin aja. Oke, tipe diet sehat ya. Sebenarnya ketika kita berbicara soal diet, itu tuh berarti tentang keseimbangan. Keseimbangan antara jumlah asupan dengan pemenuhan kebutuhan gizi kita. Gitu, jadi nggak serta-merta melulu tentang penurunan berat badan gitu ya. Biasa kan orang-orang mikirnya dia tuh pasti aduh nurunin berat badan gitu kan, padahal nggak begitu. Jadi ada diet yang tujuannya untuk menaikkan berat badan, terus ada yang memang untuk tujuan tertentu. Contohnya ketika seseorang punya penyakit hipertensi,
itu ada namanya diet DASH gitu, itu tentang natrium ya, kita pengurangan natrium. Terus ada diet TATP atau diet tentang kebutuhan energi dan protein, itu peningkatan ya. Itu orang-orang yang misalkan ibu hamil gitu, terus atau yang pasca operasi itu kan butuh protein yang tinggi. Terus ada diet rendah lemak dan sebagainya. Memang tergantung dengan goalsnya, setiap individu tuh berbeda gitu. Oke, jadi kita udah lebih paham ya Sobat Genbirs. Nah, jadi ternyata gaya hidup sehat dan diet sehat itu adalah empat pilar kesehatan ya Kak. Yang pertama ada keanekaragaman pangan, pola hidup bersih sehat, aktivitas fisik yang seminggu bisa dilakukan 3 kali buat yang pemula, terus ada yang menjaga berat badan. Kemudian jenis-jenis sehat-sehat itu tentang keseimbangan ya Kak. Benar Dan itu banget. tertentu banget, ada yang tadi diet lemah, rendah lemak dan Iya. sebagainya. Terus bagaimana sih Kak pentingnya menjalani gaya hidup sehat dan gizi seimbang dan diet sehat? Oke, kalau ditanya seberapa penting, siapa sih yang nggak pengen sehat gitu ya? Pasti semua orang juga pengen sehat. Jadi memang ketika kita menjalani gaya hidup yang sehat, otomatis kita akan terhindar dari berbagai penyakit gitu ya. Jadi nggak cuma tentang penyakit infeksi, kalau kita PHBS-nya bagus, kan pasti kita terhindar dari banyak infeksi. Terus juga pemantauan berat badan, makanan yang cukup, itu nanti kita akan terhindar dari penyakit kardiovaskuler kayak gitu. Contohnya kayak penyakit jantung, hipertensi, terus diabetes gitu. Kita bisa mengurangi resiko penyakit itu. Oke, baik nih Kak. Jadi kita udah paham banget nih ya Kak, tentunya. Kita masuk ke sesi selanjutnya nih Kak. Ada nggak sih tips dan trik menjalani gaya hidup sehat ala Kak Azila? Tips and trik menjalani gaya hidup sehat. Aku ngambil dari Kemenkes aja ya, gitu loh. Oke. Karena kan ini lebih universal gitu. Jadi kalau di Kemenkes tuh kita punya 10 pesan gizi seimbang. Ada 10 pesan nih. Yang pertama, kita harus mensyukuri dulu. Syukuri dan nikmati keanekaragaman pangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi terutama sih pangan lokal ya. Karena kan kita kalau bicara tentang sehat nggak harus tentang yang mahal-mahal gitu ya. Karena kan pangan-pangan lokal juga punya nilai gizi yang tinggi kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus perbanyak konsumsi sayur dan buah gitu. Suka sayur buah nggak? Suka banget Kak. Nah itu kalau sehari itu kita bisa konsumsi sekitar 400 gram ya. 400 gram itu setara dengan 250 sayur, 150 buah. Kalau 250 gram sayur itu berarti sekitar 2 centong sayur gitu, 2,5. Nah kalau buah tuh berarti sekitar 3 buah pisang, 3 buah jeruk gitu ya. Itu kan bisa dibagi dari pagi, siang, malam gitu. Terus yang ketiga apa lagi coba, tahu nggak? Kurang tahu Kak, kan saya lagi podcast sama Kakak. Gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau yang ketiga berarti tadi kan udah sayur dan buah nih. Sayur. Terus kita harus tinggi protein juga. Tinggi protein nggak cuma protein hewani tapi juga protein nabati. Contohnya Tempe. tempe, bener banget, tempe, tahu, gulai gitu-gitu ya. Terus selain tinggi protein, terus tinggi ini juga kita harus beraneka ragaman konsumsi makanan pokok. Makanan pokok Indonesia kan kebanyakan nasi ya. Padahal ada banyak banget makanan pokok selain nasi. Contohnya ubi bener. Terus ada roti juga, gandum gitu ya, sereal gitu kan. Selain dari sisi karbohidratnya juga tinggi akan seratnya kayak gitu. Terus selain makanan pokok, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, lemak. Siapa sih yang nggak suka makan makanan kayak gitu? Terutama gorengan nih Kak. Nah. Siapa yang nggak bisa menghindari ya Kak? Bener kan? Sebenarnya kalau tentang makanan manis, asin, lemak itu ada 4, 1, 5. 4 itu 4 sendok untuk 4 sendok makan ya untuk makanan yang manis gitu ya. 4 sendok makan untuk makanan yang manis. Terus 1 sendok teh untuk natrium atau garam. Terus yang terakhir 5 sendok makan untuk lemaknya kayak gitu. Jadi bisa dibatasi dari situ. Terus itu berarti keempat ya. Terus itu yang kelima. Nah yang keenam ada sarapan nih. Biasakan sarapan. Sudah sarapan belum tadi pagi? Belum Kak, soalnya anak kos biasanya brunch, breakfast and lunch. Nah iya sih benar juga. Itu nanti kita bahas ya. Terus sarapan tuh penting banget. Terus yang ketujuh minum air putih yang cukup. Terus yang kedelapan tentang kita bisa baca label pangan dan gizi di setiap kemasan pangan gitu ya. Label pangan gitu kan biasanya kalau di kemasan makanan tuh ada nilai gizinya. Nah itu bisa lihat dari situ tuh kira-kira kalau kita makan segini cukup nggak sih buat kita atau kelebihan nggak sih kayak gitu. Terus yang kesembilan tentang cuci tangan atau PHBS yang tadi sebelumnya kita bahas. Dan terus yang terakhir
selain tentang PHBS, kita juga harus aktivitas fisik yang cukup. Kayak gitu. Itu 10 pesan gizi seimbang. Aduh, ingat nggak ya? Ingat nggak? Ada 10 pesan gizi Ya, pokoknya kalau seimbang. nggak ingat nanti diulang-ulang ya videonya ya. Bisa langsung cek aja di channel YouTube kita Kak. Nah, bener banget tuh. Oke Kak, seperti itu ternyata ya Kak. Jadi Sobat Genbir sudah tahu dan paham banget nih pastinya. Kemudian dalam menjalani gaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan diet sehat pasti ada hambatan atau masalah dalam menjalannya Kak. Bisa langsung dijelaskan apa itu Kak? Hambatan. Kamu pernah diet gak? Belum Kak. Belum ya. Biasanya kalau hambatan nih, kalau anak kos ya terutama ya, dia pengen diet, tapi aduh makanannya nggak cukup atau makanannya nggak teratur. Kayak misalkan pagi cuma makan sekali, abis itu siang sampai sore nggak makan, atau cuma makan siangnya aja nanti brunch ya. Iya, brunch, breakfast Kayak and gitu. lunch. Iya, kayak gitu tuh hambatannya tuh kayak gitu tentang perubahan kebiasaan yang sulit dilakukan gitu ya. Sebenarnya kalau tentang kebiasaan pasti memang sulit dilakukan ya, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Yang pertama adalah konsisten. Kalau kita udah sadar, kita akan konsisten gitu ya untuk menjalani diet kita gitu, karena kita udah punya goals tertentu gitu, jadi kita pasti pengen untuk mencapai goal tersebut. Terus kalau masih belum bisa juga, kita bisa coba dengan ini ya, kalau misalkan anak kos, kita bisa atur makan kita nih seminggu gitu ya, kita mau makan apa aja dalam 1 minggu. Kalau susah, sehari dulu. Kalau sehari, kita atur nih pagi mau makan apa, siang makan apa, terus malam mau makan apa. Jadi kita punya panduan gitu ibaratnya dalam makan kita sehari-hari. Terus kalau kita udah punya panduan, nggak ada tuh kayak impulsif kayak tiba-tiba pengen ini, pengen itu gitu kan. Karena kita udah punya time list gitu ya, mana aja kita harus makan jam segini, makan apa, kayak gitu. Jadi konsisten aja sih lebih tepatnya. Oh iya Kak, jadi seperti itu ya Kak. Tadi juga udah disinggung sedikit cara mengatasi hambatan dari masalah diet sehat ini ya Kak. Kemudian kalau misalnya menjelaskan secara detailnya, untuk mengatasi hambatan atau masalah dalam menjalani gaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan diet sehat itu seperti apa sih Kak? Mengatasi masalahnya ya. Oke, yang tadi pertama berkaitan dengan konsistensi. Jadi harus konsisten. Dari awal mau diet ya udah diet gitu, jangan setengah-setengah kayak misalkan aduh kok nggak turun-turun ya gitu, terus akhirnya ya udahlah nggak usah lah gitu. Karena sebenarnya kalau ketika kita mau diet itu nggak serta-merta harus tiba-tiba turun banyak tuh nggak bisa ya. Karena kalau kita turun drastis juga nggak baik juga untuk kesehatan kita. Padahal kan kita diet pengen sehat, tapi malah kok kita sakit duluan nih sebelum dietnya selesai gitu kan. Karena kalau penurunan berat badan itu biasanya 0,5 sampai 1 kilogram aja tuh per minggu. Jadi nggak tiba-tiba langsung 5 kilo turun dalam 1 minggu, itu malah nggak bagus ya buat kesehatan. Itu tentang konsistensi. Terus yang kedua, ketika kita susah untuk melupakan kebiasaan kita bisa pakai dengan berupaya untuk beraneka ragam makan tadi ya, bervariasi makanan. Jadi kita nggak bosan tuh, kayak nggak harus selalu tentang makan sayur setiap hari gitu-gitu kan. Iya, sayur bagus, tapi kalau misalkan kayak kita nggak bisa untuk menjalani itu kan juga berat buat diri sendiri ya gitu. Kita harus enjoy dengan diet kita agar bisa tercapai goals-goalsnya kayak gitu. Jadi jangan memaksakan diri gitu ya ibaratnya kayak gitu. Berarti biar nggak bosen ya Kak, kita harus Iya. variasi makanan itu penting banget ya Kak. Oke baik, penjelasannya luar biasa banget ya Sobat Genbirs. Kita masuk ke sesi berikutnya nih Kak. Apa sih hubungan antara penerapan gaya hidup sehat dan kesehatan tubuh, seperti apa itu Kak? Hubungannya sangat berhubungan ya. Ketika kita melakukan gaya hidup sehat, otomatis tubuh kita akan sehat juga, bugar juga, terhindar dari berbagai penyakit ya. Yang tadi sebelumnya kan udah jelas ini. Kalau kita punya gaya hidup yang sehat, terus PHBS kita bagus, terus makan kita teratur, aktivitas fisik juga cukup. Siapa sih yang nggak pengen sehat gitu? Itu kan upaya untuk kita bisa terhindar dari berbagai penyakit ya. Terutama yang tadi tentang kalau PHBS kan kayaknya sama penyakit yang infeksi. Kita nggak mudah diare gitu-gitu, atau penyakit infeksi yang lain gitu. Terus selain itu juga mencegah penyakit kardiovaskuler yang tadi, penyakit jantung, penyakit hipertensi dan sebagainya. Jauh ya pandangannya ke depan gitu untuk kesehatan tubuh kita gitu. Jadi kayak mending kita upayakan makan sehat gitu ya. Mungkin awalnya pasti susah, tapi kalau kita terus-terusan konsisten itu lama-lama jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, mungkin karena kita awal-awal pasti kayak aduh capek, tapi kita akan menuainya tuh di akhir gitu ya. Pas masa tua kita udah aduh sehat nih gue, mau ngapain kayak gitu. Jadi lebih sehat kayak gitu.
Jelasnya berarti kalau misalnya kita nerapin gaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan diet sehat, itu pasti tubuh kita bakal lebih bugar dan sehat ya. Betul. Oke. Kemudian nih Kak, gimana sih kalau kita tidak menerapkan gaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan diet sehat? Itu bahaya yang dapat menyerang tubuh itu apa Kak? Bahayanya tentu saja tidak sehat. Itu ya, kalau kita berbicara tentang bahayanya nggak menerapkan hidup sehat ya pasti banyak kayak bahayanya. Kayak misalkan tadi tentang gorengan, kita kebiasaan nih konsumsi gorengan terus menerus setiap hari dengan jumlah yang banyak gitu ya. Itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Gorengan kan punya lemak yang tinggi gitu ya, namanya juga goreng-gorengan punya minyak lemak yang tinggi. Itu bisa memicu tentang ini aterosklerosis gitu ya, jadi ada penyempitan pembuluh darah gara-gara lemak gitu. Terus kolesterolnya naik kayak gitu, itu kan juga berbahaya ya. Ketika kolesterolnya naik, nanti akan berakibat juga ke penyakit yang lain, penyakit jantung, bahkan bisa sampai stroke gitu ya. Itu sangat berbahaya memang bagi tubuh ketika kita tidak bisa mengontrol pola makan kita. Itu tadi tentang kolesterol. Nah, kalau tentang misalkan suka makan manis nih, siapa sih yang gak suka manis gitu kan? Apalagi boba-boba ya Kak, itu jelas banget. Iya, kandungan gulanya banyak banget kan. Itu nanti bisa memicu diabetes kayak gitu. Terus kayak kita tuh jadi lebih rentan terhadap penyakit tertentu gitu. Jadi kayak kan takutnya misalkan kita udah kena diabetes, nanti kan juga impactnya nggak cuma ke diri kita loh. Siapa tahu nanti malah impact juga ke anak cucu kita, kan juga berbahaya kayak gitu. Jadi lebih baik menjaga diri sendiri dulu agar kita bisa menjaga orang lain. Oke, jawabannya luar biasa dan keren banget nih. Kita bisa jadi paham banget tentang gaya hidup sehat dan gizi seimbang dan diet sehat. Jadi tadi kalau misalnya kita menerapkan gaya hidup sehat, otomatis langsung tubuh kita bakal lebih sehat dan lebih bugar. Kalau misalnya kita juga menerapkan pola hidup bersih sehat, kita bisa juga terhindar dari yang namanya penyakit seperti diare, muntaber dan sebagainya Kak. Terus bahaya-bahaya kita tidak menerapkan gaya hidup sehat, seperti contohnya kita selalu dan sering makan gorengan, maka bisa menyebabkan aterosklerosis dan kolesterol. Terus dari kolesterol itu bisa menyebabkan nih jantung, terus kayak misal bahkan stroke nih Kak ya kan. Terus kemudian kalau misalnya kita banyak-banyak minum manis nih seperti boba dan sebagainya, itu bisa menyebabkan diabetes juga ya Kak. Terus juga dari kalau kita nggak menerapkan gaya hidup sehat bisa berakibat juga ke anak cucu kita nanti ya Kak. Iya benar banget. Oke, ke sesi selanjutnya nih Kak yang ditunggu-tunggu. Berhubung kita sudah buka sesi Q&A di laman Instagram Genbi Purwokerto dan sudah kami pilih nih beberapa pertanyaan yang menarik dan spesial dalam sesi podcast pada kali ini mengenai gaya hidup sehat dan gizi seimbang dan diet sehat itu sendiri. Mungkin langsung aja ya Kak, kita langsung ke sesi pertanyaan. Aku bacain pertanyaan pertama dari @indah_gtc. Bagaimana sih Kak cara mengatasi godaan makan makanan tidak sehat dan menjalani gaya hidup sehat? Pertanyaannya luar biasa dan menarik banget. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak. Oke, mengatasi godaan, ya susah ya, kalau apalagi kalau anak kos gitu ya, di kosan banyak makanan gitu kan, atau kita bisa pergi ke mana aja dengan makanan-makanan yang berbagai macam gitu. Sebenarnya untuk mengatasi godaan yang berkaitan dengan ini adalah kita harus bisa sadar dulu, kita harus niat dulu. Kalau kita mau bergaya hidup sehat, kita harus niat dulu. Kalau udah niat, konsisten. Kita harus bisa konsisten dan berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan cuma niat-niat aja tapi nggak dilakuin gitu kan. Itu yang pertama, harus niat dulu. Terus yang kedua, namanya godaan kan pasti susah ya dilalui kan. Nah, selain dengan niat, kita juga bisa yang tadi kita variasikan. Jadi kita nggak bosan gitu dengan satu makanan aja, atau dengan aduh aku harus selalu makan sayurnya tapi ini doang gitu kan. Misalkan sayurnya cuma sawi doang, telur doang gitu doang. Tapi kita juga harus bervariasi gitu makannya. Selain untuk mengatasi kebosanan, kita juga bisa menambah asupan gizi yang masuk dari berbagai macam makanan, kayak gitu. Terus yang ketiga, kita juga bisa mengatur pola makan kita gitu ya. Misalkan yang tadi kita bikin planning, satu minggu mau makan apa aja, atau satu hari mau makan apa aja gitu ya. Simpelnya pagi mau makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Jadi kita konsisten gitu. Dan nggak impulsif tiba-tiba
aduh pengen jajan gitu, tapi karena kita udah punya time manajemennya, makannya jam berapa apa aja, jadi kita bisa lebih konsisten di situ. Terus selanjutnya kita juga bisa mengatasinya dengan usaha gitu ya, maksudnya nggak cuman kayak asupan makan doang, tapi juga aktivitas fisik kayak gitu-gitu, itu juga bisa berpengaruh. Dan minum yang teratur, karena kan kita kalau lapar tuh kayak pengen makan apa aja gitu ya, padahal tubuh kita tuh sebenarnya bukan cuma lapar, tapi kita juga dehidrasi gitu. Jadi kita juga harus bisa minum secara yang teratur, yang cukup kayak gitu. Dan pilihan makanannya gitu, boleh kita makan apa aja, godaan pasti banyak, tapi jangan semuanya dimakan gitu ya. Tadi makanan manisnya dikurangi, asinnya dikurangi, lemaknya dikurangi kayak gitu. Jadi dari situ tuh kayak gitu. Oke, keren banget ya pertanyaan dan jawabannya dari Indah GTC. Kemudian yang kedua nih Kak, pertanyaan dari Alia AZHR, bagaimana cara mengatur pola makan untuk anak kos nih Kak yang tadi kita tanyain agar sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan? Bisa langsung dijawab aja Kak mungkin. Oke, anak kos ya. Kamu ngekos nggak? Ngekos Kak, makanya tadi saya tahu tentang breakfast and lunch. Oke, kamu berarti sarapannya jarang ya? Iya, hampir nggak pernah. Nah, itu adalah minusnya anak kosan. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang susah dilakukan ya. Karena dulu aku juga ngekos juga, dan emang kalau sarapan tuh memang susah dilakukan gitu ya. Jadi antisipasinya adalah biasanya kalau sarapan sulit tuh karena kita mager keluar ya, nggak pagi-pagi sih siapa yang mau keluar gitu kan. Terus kita bisa selain sarapan kan, maksudnya selain dengan makan nasi, sarapan kita juga bisa dengan susu atau dengan roti. Itu kita bisa antisipasi dari situ. Ketika kita mager keluar, kita udah beli nih roti dari semalamnya gitu, terus kita makan untuk pagi untuk sarapan. Itu sarapan juga nggak harus banyak-banyak gitu, yang penting ada asupan yang masuk untuk kita gitu. Karena kalau kita nggak sarapan, pasti siangnya jadi lebih lapar gitu kan. Siangnya jadi lebih lapar, terus makannya jadi lebih banyak bahkan gitu ya. Udah mau makan banyak, ngemilnya juga pasti gitu kan. Kan jadi malah asupannya berlebihan gitu. Jadi diupayakan sarapan kayak gitu. Kalau misalkan satu minggu nggak bisa di full sarapan gitu ya, pelan-pelan aja gitu, nggak harus memaksakan diri gitu. Misalkan hari ini sarapan, terus besok enggak, terus besoknya lagi dicoba lagi sarapan kayak gitu. Terus selain sarapan, terus kita batasi konsumsi makanan yang tadi goreng-gorengan, terus makanan-makanan yang manis, berlemak gitu ya. Anak kosan kan pasti jajannya banyak ya, Apalagi ada cilung, cilor dan sebagainya kan. Iya, itu nggak apa-apa, kita nggak harus membatasi atau bahkan menghindari itu semua ya gitu. Jadi kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit kayak gitu. Itu untuk anak kosan. Tadi selain sarapan, kita harus mengatur pola makan kita dengan cara kita harus bisa memilah nih mana makanan yang bagus dikonsumsi, mana makanan yang perlu dihindari gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung tiba-tiba hari ini makan ini harus gitu, nggak boleh enggak gitu. Nanti kita tertekan sendiri, malah stres sendiri gitu kan. Jadi yang penting adalah kita enjoy dengan hari-hari kita, tapi juga dibiasakan dengan yang baik-baik gitu, yang sehat. Oke, baik ya Kak. Yang pertanyaan selanjutnya nih, yang pertanyaan ketiga kita ada @rindi_marita. Kak, bener nggak sih kalau makan malam hari itu bikin gemuk? Mitos atau fakta nih? Aduh, kalau soal mitos dan fakta sebenarnya ini ada beberapa ini ya, ada beberapa pendapat gitu. Mungkin kamu pernah dengar dulu ya ini dari beberapa pendapat. Kayak kalau kita makan malam hari, habis itu peningkatan berat badan gitu ya. Sebenarnya kalau peningkatan berat badan tuh nggak serta-merta kayak gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita makan malam hari ini, habis makan langsung tidur. Nah, nggak ada aktivitas gitu kan. Iya, benar. Nah, itu tuh itu yang bikin, selain tentang berat badan, itu juga berkaitan dengan pencernaan gitu ya. Kan misalkan nih kita baru makan, tiba-tiba langsung rebahan, terus tidur gitu kan. Itu kan sebenarnya lambung kita tuh masih berfungsi kan untuk mengolah makanan. Tapi kita tiba-tiba disuruh istirahat, kan juga pasti kaget nih lambungnya gitu kan. Selain kaget, dia juga bisa reflux gitu ya. Jadi kita asam lambungnya naik ke tenggorokan kayak gitu-gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu juga kalau kita dari makan terus langsung rebahan langsung tidur. Jadi untuk berat badan sebenarnya nggak serta-merta langsung berat badan meningkat, tapi ya itu pelan-pelan gitu bisa terjadi peningkatan berat badan. Tadi juga tentang asam lambung ya, bisa naik ke tenggorokan gitu ya Kak. Oke.
Jadi sobat Genbirs tuh hati-hati banget kalau misalnya makan malam nanti bisa menyebabkan berat badan lambat laun. Iya, terus kalau kita mau makan malam ya, misalkan udah nggak bisa nih sore kesibukan gitu ya, siang juga sibuk, mau nggak mau malam makan gitu ya. Pas makan malam, misalkan kalian makan jam 9 gitu kan, biasa anak kos makan jam segitu kan, jam 9. Nanti setelah jam 9 itu jangan langsung rebahan atau jangan langsung tidur, mungkin kalian bisa melakukan aktivitas fisik yang lain gitu ya. Kayak misalkan ngerjain tugas malam-malam juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting nggak langsung tidur gitu. Yang bahaya tuh di situ. Biasanya jarak berapa jam sih kalau misalnya kita bisa setelah makan terus tidur gitu kan? Oke, sebenarnya kalau untuk kerja lambung itu kan sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi kalau kita mau udah makan tuh sebaiknya 2 sampai 3 jam itu kita melakukan aktivitas fisik yang lain gitu. Jadi nggak langsung tidur kayak gitu. 2 sampai 3 jam juga bisa. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih ada dari @Fadila ROF19. Kak, mau tanya defisit kalori yang ideal itu buat diet sehat gimana sih Kak? Pengen banget nurunin berat badan. Kayaknya nih yang tanya pengen banget nurunin berat badan ya, udah ada niat berarti Kak. Oke, udah ada niat ya, tinggal konsisten aja. Nurunin berat badan sebenarnya untuk defisit kalori setiap orang beda-beda ya. Ini tergantung kan kalau kebutuhan, kalau kita ya di gizi itu kan kita bisa menghitung kebutuhan kalori setiap individu. Nah itu tuh kaitannya sama berat badannya sekarang berapa, tinggi badannya, terus usianya juga berpengaruh, aktivitas fisiknya gitu-gitu. Itu beberapa pengaruh gitu ya, beberapa faktor yang untuk memenuhi, untuk menghitung kebutuhan berat badan. Tapi kalau secara umum, defisit kalori setiap individu itu sekitar 500 sampai 1000 kilokalori gitu ya. 500 sampai 1000 kilokalori itu secara umum. Tapi balik lagi karena setiap individu itu kebutuhannya beda-beda. Kalau kamu mau berubah ya udah niat nih, terus mau konsisten mau menurunkan berat badan, kamu bisa coba tanya ke ahli gizi gitu, biar dihitung nih sebenarnya kebutuhan kamu tuh seberapa sih gitu, seberapa banyak sih yang perlu kamu kurangi kayak gitu. Jadi bisa lebih tertata gitu ya, jadi nggak tiba-tiba aduh harus kurangi segini gimana ya caranya gitu, nggak mikir sendiri, nggak stres sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya diet itu nggak melulu tentang berat badan ya Kak? Iya benar, ada banyak faktor yang mempengaruhi berat badan juga. Oke, jadi seperti itu ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat Genbirs yang sudah ditanyain di Instagram. Kita rangkum yang pertama itu kalau dari godaan, yang penting tuh teman-teman atau sobat bisa sadar atau niat, terus mengatasi bosannya dengan variasi makanan, terus bisa time management dalam 1 minggu planning. Kemudian usahanya sih dari sobat Genbi apa aja, dari aktivitas fisik, bisa workout selama seminggu 3 kali, terus tadi minum teratur. Kemudian kalau misalnya tentang anak kos nih, bisa sarapannya diganti susu, roti, terus mana yang bisa mengatur nih mana yang harus dikonsumsi atau mana yang harus dihindari. Kalau misalnya soal defisit kalori itu ada 500 sampai 1000 kalori, tapi tergantung tiap individu lagi ya Kak. Terus kalau misalnya diet itu tidak melulu tentang berat badan, bisa apa aja, pengaruhnya tuh banyak ya Kak. Benar. Faktor-faktornya banyak. Terus goalsnya, diet itu kan punya goal sendiri ya, untuk setiap individu itu juga berpengaruh dengan bagaimana cara dia melakukan diet kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya berat badan itu bisa jadi indikator buat kita diet nggak sih Kak? Tentu, itu salah satu indikator yang memang ketika kita harus diet gitu ya. Kan kalau kita tuh menghitung namanya IMT atau indeks massa tubuh gitu ya, itu bisa dijadikan salah satu faktor apakah kita harus diet atau enggak gitu kan. Kalau di Kemenkes tuh ada pedoman IMT, jadi normalnya itu IMT-nya 18,5 sampai 25. Dan kapan harus diet? Ketika IMT kita udah lebih dari 27. Itu kita udah obesitas tuh, kita harus bisa menurunkan berat badan gitu agar bisa normal. Cara ngitungnya gimana? Nah, sebenarnya cara ngitungnya simple sih. Aduh, mau di skill nggak ya? Boleh dong Kak. Siapa tahu aku sama yang teman-teman sobat Genbi mau diet Kak. Buat cara ngitungnya IMT tuh gimana sih Kak? Oke, sebenarnya untuk cara ngitungnya apa? Dari berat badan ya, berat badan dibagi sama tinggi badannya. Tinggi badan kuadrat gitu ya dalam sentimeter, dalam meter gitu. Misalkan berat badan kamu berapa? Misalkan berat badannya 45 ya. Misalkan berat badan jangan 50 deh, 50 terus tinggi badannya 150 gitu kan. Berarti cara ngitungnya
50 dibagi dengan 1,5 kali 1,5 kayak gitu. Gitu Cara ya. itu kayak gitu. Terus untuk indikatornya kalian bisa lihat di panduan Kemenkes atau di WHO. Oke, jadi bisa langsung cek aja di laman Kemenkes aja. Iya. Oke. Jadi kita di sesi terakhir nih Kak. Ternyata gaya hidup sehat dan gizi seimbang dan CSR itu terdiri dari 4 pilar kesehatan. Kita balik lagi ke pembahasan awal dari keanekaragaman pangan, pola hidup bersih sehat, aktivitas fisik, terus menjaga pola berat badan juga. Kemudian kalau diet sehat itu tentang keseimbangan dari kebiasaan pangan dan konsistensi pastinya. Kemudian kalau menerapkan gaya hidup sehat maka akan berdampak sangat baik pada tubuh dan kesehatan kita pastinya Kak. Sebaliknya nih, kalau kita tidak menerapkan gaya hidup sehat, maka ada bahaya yang menyerang, yaitu yang pertama bisa diabetes, terus bisa kolesterol, dan yang lain-lain ya Kak. Kardiovaskular. Kardiovaskuler. Terus tadi osteoporosis ya Kak. Benar banget. Kemudian, nah, gimana nih podcast Gembira pada kali ini tentang gaya hidup sehat dan gizi sehat dan diet seimbang? Sangat menarik kan? Banyak hal yang udah sobat-sobat Gembi tahu nih, menjadikan kita lebih paham mulai dari gaya hidup sehat dengan gizi seimbang dan diet sehat, jenis-jenis diet sehat, dan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat, serta banyak hal lain yang sudah dijelaskan dalam podcast tadi. Kalau misalnya Sobat Genbi yang pengen tahu nih lebih lanjutnya, bisa langsung hubungi Kak Azila mungkin Boleh. di IG-nya, mungkin bisa di-spill aja ke Sobat Genbi. Kalau mau tanya-tanya tentang gimana sih cara dietnya atau mau konsultasi gak dulu deh, kalau konsultasi soalnya belum jadi profesi ahli gizi gitu ya. Tapi soon to be ya Kak. Ya, insya Allah deh ya. Amin. Amin. Nanti bisa kunjungin aja di Instagram aku di @azilanita.ap. Oke, Sobat Genbi bisa langsung kunjungi aja di situ ya. Sekian podcast Gembira pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Gembira, Genbi Bicara selanjutnya dengan pemateri yang kece lainnya. Bye bye.